Perkenalkan, saya Kisantoro. Saya adalah pemuda dari Desa Sorjo, Kecamatan Potongkriono, sebuah kecamatan yang berbatasan langsung antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara. Dan saat ini saya sedang berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Ya, menurut saya Potongkriono adalah daerah yang sangat luar biasa karena selain daerah tempat tinggal saya, Potongkriono memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memiliki potensi yang sangat luar biasa menurut saya. Dan saat ini sudah mulai dikembangkan meskipun pengembangannya belum terlalu optimal, tapi hal tersebut merupakan sebuah kemajuan dan saya melihat memang kemajuan tersebut sangat dirasakan. Potongkriono 2045 ya, begini. Kalau kita melihat sejarah Indonesia di mana saat itu tahun 1990-an kemudian mengalami krisis moneter, krisis ekonomi dan permasalahan lainnya, dan saat ini di tahun 2021 kita berada di titik yang menurut saya sangat luar biasa damainya ya. Kita tidak kekurangan bahan makanan, kita tidak mengalami hal-hal yang lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun permasalahan tetap ada, tapi kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelum kemerdekaan jauh lebih baik di tahun-tahun sekarang. Dan begitu pula Potongkriono, bagaimana Potongkriono 2045 tentunya akan menjadi semakin maksimal, semakin luar biasa, di mana 2045 itu kan akan terjadi bonus demografi ya. Begitu juga Potongkriono, di mana akan banyak pemuda-pemuda di Potongkriono daripada jumlah orang tua gitu. Dan dari situlah pemuda akan menggerakkan Potongkriono ini. Bagaimana kemajuan Potongkriono, bagaimana Potongkriono saat itu ditentukan oleh pemuda. Dan seharusnya di saat ini kita sudah mulai mempersiapkan untuk menyiapkan Potongkriono di tahun 2045. Ibaratnya kalau kita membuat emas ya, kita kan perlu alat, kemudian kita perlu kerja keras, perlu kesabaran untuk membuat emas. Tidak semata-mata hanya ditunggu begitu saja seperti itu. Dan seharusnya pada hari ini kita sudah mulai bergerak untuk Potongkriono 2045. Menurut saya pemuda Potongkriono saat ini tuh sudah sangat luar biasa ya. Saya yakin bahwa setiap pemuda itu memiliki gagasan, memiliki ide terhadap Potongkriono. Namun bagaimana hal tersebut tidak terasa karena mereka tidak ingin mengungkapkannya atau tidak bisa. Tidak ada teman, tidak ada wadah, dan tidak ada faktor-faktor pendukung lainnya. Dan ketika ada suatu wadah yang bisa menyatukan seluruh pemuda Potongkriono dan dengan leluasa mengungkapkan ide, mengungkapkan gagasan, maka akan menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan tentunya pemuda Potongkriono membutuhkan faktor pendukung seperti misal pemerintah yang pro pemuda, kemudian lingkungan-lingkungan yang mendorong pemuda untuk bergerak. Hal tersebut akan menciptakan momentum di mana pemuda Potongkriono harus bergerak dan akan mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Menurut saya pengabdian adalah sebuah panggilan ya. Namun sayangnya tidak semua orang mendengarkan panggilan tersebut seperti itu. Mungkin kalau tidak semua hanya karena waktu yang berbeda-beda. Misal si A mendengarkan panggilan pengabdian di umur 20 tahun, si B mendengarkan panggilan pengabdian tersebut di umur 25 tahun. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang sebenarnya lumayan menyulitkan ya, karena kan momentum itu sangat penting untuk kita meraih sebuah kesuksesan atau kita mengungkapkan realisasi-realisasi dan perubahan-perubahan lainnya. Tentunya masyarakat di Potongkriono ini membutuhkan sosok-sosok pemuda yang ikhlas, yang ingin mendedikasikan dirinya secara sungguh-sungguh kepada masyarakat. Dan sebenarnya masyarakat itu memanggil kita seperti itu. Cuma mereka tidak memanggil secara langsung. Mereka tidak bisa, "Hai pemuda, ayo kesini bantu saya." Tidak, tapi menunggu kepekaan dari pemuda sendiri seperti itu. Dan itulah bagaimana karakteristik integritas juga karakter pemuda yang harus diasah, yaitu peka terhadap sosial dan juga memiliki empati yang kuat. Pengabdian itu harus dilakukan karena meskipun kita melakukan hal-hal sederhana, tapi jelas akan sangat berdampak bagi masyarakat. Misal, sederhana kita sebagai mahasiswa sering berkunjung ke daerah pedalaman, daerah pelosok yang mungkin terisolir dengan daerah lainnya. Ketika kita masuk ke dalam desa tersebut, anak-anak melihat kita, kemudian orang tua melihat kita, bagaimana berwibawanya kita, kemudian aura kita yang penuh dengan keilmuan, aura kita yang penuh dengan positif, dengan masa depan yang mungkin cerah. Hal tersebutlah yang memotivasi masyarakat dan juga anak-anak ingin mengejar atau mencapai titik seperti kita atau bahkan lebih tinggi lagi. Dan hal tersebut tentunya akan sangat berdampak baik ya, karena seketika anak-anak tersebut sudah
memperoleh hak pendidikannya, maka suatu saat desa tersebut juga akan ikut maju mengikuti kualitas SDM. Ya, saya bukan berarti membanggakan diri saya sebagai seorang mahasiswa, tapi saya mengungkapkan bahwa benar loh ada perbedaan jika kita terus datang kepada masyarakat di dusun pelosok secara tidak langsung. Memang tidak berubah, misal hari ini kita mengunjungi terus kemudian besok hari mereka langsung berubah, tidak seperti itu, tapi perubahan secara pelan-pelan, kemudian perubahan yang dirasa tidak kita lihat. Sebenarnya itu terjadi perubahan seperti itu, dan sebenarnya siapapun juga bisa melakukannya, tidak hanya kalangan pelajar, tapi bahkan setiap pemuda juga memiliki kesempatan dan memiliki peluang untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Ya, saya memiliki prinsip bahwa saya adalah mahasiswa bidik misi. Artinya, saya hidup berdasarkan ulur tangan masyarakat di seluruh Indonesia, dan kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia tidak semuanya kaya. Masyarakat di Indonesia ada yang kelas menengah, ada yang dari keluarga tidak mampu. Dan ketika ada keluarga yang tidak mampu, bahkan mungkin untuk makan pun susah, apalagi untuk menyekolahkan anaknya, begitu kan. Tapi mereka memiliki sebidang tanah misal, ataupun memiliki kendaraan yang berkewajiban untuk memberikan pajak kepada pemerintah. Dan kemana pajak itu dialirkan, salah satunya di bidang pendidikan adalah untuk pemberian bantuan bidik misi. Dan saya adalah salah satu dari penerima manfaatnya. Sehingga apa yang saya makan ketika kuliah itu adalah uang dari masyarakat seluruh Indonesia. Dan apa yang saya gunakan untuk memenuhi fasilitas saya, memenuhi kebutuhan kuliah, itu adalah dari masyarakat seluruh Indonesia. Dan kemudian saya membayar dosen untuk mencerdaskan diri saya, untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada saya juga dengan uang dari masyarakat. Sehingga daging saya ini adalah daging masyarakat, jiwa saya ini adalah jiwa masyarakat. Dan terlalu naif bagi saya jika saya tidak mengembalikan uang tersebut, mengembalikan ulur tangan masyarakat di seluruh Indonesia kepada pemiliknya, yaitu dengan apa? Dengan cara kebermanfaatan diri saya kepada mereka. Jika saya tidak bermanfaat, jika saya memikirkan hanya untuk diri saya sendiri, maka saya adalah orang egois yang tidak mengerti berterima kasih.